Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang rumus-rumus dalam tabung. Oke, yang pertama kita nanti akan mempelajari tentang volume tabung gitu ya. Nah, untuk volume tabung sendiri sebenarnya cukup mudah gitu ya. Karena tabung sendiri, ini tabung itu termasuk ke dalam prisma dengan alas lingkaran. Jadi rumusnya pun nanti akan sama dengan rumus prisma, yaitu luas alas kali dengan tinggi gitu ya. Nah, jadi untuk volume prisma, rumusnya adalah V sama dengan, kita lihat, luas alas kali tinggi. Oke, kita tulis di sini aja ya. Luas alas kali tinggi. Nah, itu ya. Luas alas kali tinggi. Nah, di mana luas alasnya adalah luas alas dari tabung ini adalah lingkaran. Nah, karena lingkaran, luas dari lingkaran itu rumusnya adalah pi R kuadrat gitu ya, pi R kuadrat dikali dengan tinggi, dikali dengan tingginya. Tingginya ini ya, tingginya ini. Oke, tingginya adalah T. Nah, jadi inilah rumus dari volume tabung. Gitu ya, gampang ya. Oke, kita kasih kotak dulu aja biar gak lupa. Seperti biasa biar gak lupa ya. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Yang kedua, rumus dalam tabung itu ada luas permukaan tabung. Sebenarnya sama, cukup mudah untuk menentukan luas permukaan tabung. Jadi kita tinggal pecah aja tabung yang ini, gitu ya. Kita pecah, kita bongkar menjadi seperti ini kan. Nantinya akan menjadi jaring-jaring tabung, gitu ya. Nah, jaring-jaring tabung ini ternyata ada yang namanya lingkaran di sini ya, ada yang namanya alas. Di sini ada yang namanya alas. Di sini ada yang namanya selimut, selimut, dan di sini ada yang namanya tutup. Nah, tutup, gitu ya. Ternyata setelah kita lihat alas dan tutup ini bentuknya adalah lingkaran, gitu ya. Jadi ada dua lingkaran. Kemudian selimut ini ternyata bentuknya apa? Bentuknya adalah persegi panjang. Jadi tinggal kita jumlahkan aja luas alas yang ini, luas luas lingkaran alas ini ditambah dengan luas selimutnya, luas persegi persegi panjang ditambah dengan luas apa? Luas dari lingkaran tutupnya seperti itu. Jadi nanti kita akan dapatkan rumus luas permukaan tabung itu seperti ini. Nah, ini ya. Luas permukaan tabung sama dengan luas alas dan tutup ditambah dengan luas selimut. Itu jadi luas alas dan tutup ditambah dengan selimut. Seperti itu. Jadi untuk luas alas sendiri, karena memang alasnya itu adalah lingkaran, maka nanti rumusnya seperti ini. Oke, di sini kita tulis luas sama dengan, oke sebentar, kita ganti warnanya dulu biar sama ya. Luas sama dengan, nah ini ya, pi R kuadrat. Pi R kuadrat adalah luas dari lingkaran. Luas alas dan luas tutupnya. Luas tutup ini kan, luas tutup ini. Bentuknya sama, ternyata lingkaran. Ya udah tinggal kita kali dengan 2. Jadi 2 dikali pi R kuadrat ditambah dengan apa? Luas selimutnya. Luas selimut yang mana? Luas selimut itu yang dia persegi panjang gitu ya, persegi panjang ini. Dimana luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar gitu ya. Ini lebarnya, di sini panjangnya. Nah, ya ini panjangnya. Nah, ini panjangnya. Nah, ini panjangnya. Di sini adalah lebarnya gitu ya. Lebarnya adalah tingginya gitu ya. Nah, untuk panjangnya sendiri ternyata untuk di tabung ini panjangnya itu nanti akan sama dengan keliling dari lingkaran gitu ya. Keliling dari lingkaran nih. Nanti akan sama dengan keliling lingkaran. Nah, itu ya keliling lingkaran karena nanti panjang ini kalau misalkan kita gulung nanti akan mengelilingi si lingkaran ini gitu ya. Maka panjang ini rumusnya adalah keliling dari lingkaran. Jadi panjang dari persegi panjang ini sama dengan keliling keliling lingkaran. Nah, itu ya. Keliling
lingkaran, di mana rumusnya itu adalah 2 pi R gitu ya. 2 pi R ini adalah keliling dari lingkaran gitu ya, dikali. Nah, dikali dengan si lebarnya. Lebarnya adalah tinggi. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, gitu. Jadi yang ini, nah segini itu adalah luas dari 2 lingkaran. Oke, 2 lingkaran. Nah, 2 lingkaran. Yang ini 2 pi R itu adalah luas dari bukan luas tapi keliling. Keliling dari lingkaran. Nah, gitu ya, keliling lingkaran atau di sini itulah panjang dari, sama aja dengan panjang dari persegi panjang gitu ya. Dan ini adalah lebarnya. Oke, itu lebar dari persegi panjang gitu ya. Jadi nanti rumusnya adalah ini, 2 pi R kuadrat sama dengan 2 pi R dikali dengan T. Atau bisa juga kita tulis seperti ini ya. 2 pi, nah 2 pi dikali dengan R kuadrat ditambah R dikali dengan T. Nah, itu sama aja ya, mau yang pakai yang ini boleh, yang ini juga boleh. Kalau yang ini nanti tinggal dikeluarin aja si 2 pi-nya dikeluarin karena dua-duanya ini punya pi gitu ya. Oke, kita kasih kotak. Biar apa? Biar nggak lupa. Nah, gitu ya. Oke, kita kasih kotak seperti biasa. Sip. Oke, jadi inilah luas dari luas permukaan tabungnya gitu ya. Oke, paham ya sampai sini untuk rumusnya. Nah, ternyata dari luas permukaan tabung ini bisa kita cari juga luas selimut dan luas tabung terbukanya gitu ya dari satu rumus ini. Nah, untuk luas selimut gitu ya, karena luas selimut itu yang ini ya, luas selimut itu adalah persegi panjang yang ini. Persegi panjang yang ini gitu ya, yaitu panjang kali lebar, maka nanti luas selimut kita tulis sini LS aja ya. Luas selimut itu sama dengan, oke ini ya luas selimut. Nah, itu ya. Ini luas selimutnya. Yang ini luas selimut, yang ini adalah luas alas dan tutup. Jadi luas selimut itu rumusnya adalah 2 pi R kali dengan T. Nah, gitu ya. Kita dapat nih rumus yang baru dari rumus permukaan tabung. Oke, gitu ya. Nah, kita kasih kotak lagi biar gak lupa nih. Luas selimut adalah 2 pi R kali dengan T. Oke, yang terakhir di rumus rumus tabung itu ada yang namanya luas tabung terbuka gitu ya. Jadi gak punya tutup gitu ya. Gak punya tutupnya nih. Jadi cuman alasnya aja, alas dan selimut gitu ya. Alas dan selimut gitu. Tutupnya gak ada. Si tutupnya itu gak ada. Kalau di tabung terbuka itu jadi dia terbuka aja. Jadi tidak tertutup seperti ini gitu ya. Jadi yang ini nggak ada nih, si tutupnya ini nggak ada, gitu ya. Jadi bolong, di sini bolong. Jadi kalau misalkan kita masukkan sesuatu ini masuk ke sini, gitu ya. Oke, rumusnya gimana? Luas tabung terbuka, karena memang luas permukaan itu sama dengan luas alas dan tutup. Luas alas tambah dengan luas tutup tambah dengan luas selimut. Rumusnya ini, gitu ya. 2 pi R kuadrat tambah 2 pi R kali T, gitu ya. Dimana 2 pi R ini adalah luas 2 lingkaran. Maka kalau misalkan satu lingkaran gimana rumusnya? Berarti yang ini aja kan, pi R kuadrat. Maka nanti kita dapat nih luas dari, oke sorry kita ganti dulu warnanya, luas T. Luas tabung terbuka artinya ya. LT itu luas tabung terbuka. Sama dengan pi R kuadrat ditambah dengan 2 pi R dikali dengan T. Nah, seperti itu ya, seperti ini ya. Di mana pi R kuadrat ini adalah luas dari alasnya. Alasnya berbentuk lingkaran. Ditambah dengan 2 pi R kali T. 2 pi R kali T ini adalah luas selimut gitu ya. Atau bisa juga kita tulis seperti ini. LT sama dengan pi-nya kita keluarin nih, karena di sini punya pi, di sini juga punya pi. Pi dikali dengan R kuadrat ditambah dengan 2 R dikali dengan T. Nah, seperti itu ya. Oke, kita kasih kotak seperti biasa biar apa? Biar enggak lupa. Sip.
Oke, ini ya. Jadi ada 4 rumus di tabung itu. Pertama rumus volume, kedua rumus permukaan tabung, yang ketiga rumus luas selimut, dan yang keempatnya rumus luas tabung terbuka. Gitu. Ini rumus-rumusnya. Oke, bisa dicatat ya. Oke, sekarang kita coba ke contoh soalnya. Sebelum itu kita coba geser dulu ke bawah. Oke, kita geser ke bawah. Nah, ini udah kelihatan ya contoh soalnya. Sip. Oke. Contoh soal yang pertama. Katanya di sini mencari volume dan luas permukaan dari tabung. Oke. Di sini ada soal, sebuah tabung memiliki jari-jari yaitu 14 cm. Oke, kita punya jari-jari nih. Kita punya jari-jari 14 cm dan tingginya 5 cm. Yang ditanya apa? Hitunglah volume dan luas permukaannya. Nah, gampang ya. Oke, berarti kita solusi di sini. Solusi. Nah, solusi. Oke, yang paling mudah kita coba hitung volumenya dulu. Kita hitung volume. Oke, yang pertama kita hitung volume. Volume dari tabung rumusnya apa? PR kuadrat dikali dengan T. Nah, ini ya. Inilah rumus dari volume gitu ya. Oke. Pertama kita punya apa? Jari-jari. Kita tulis di sini ya. Kita punya namanya jari-jari nih. Jari-jari R itu adalah 14 cm. Oke. Kemudian tingginya adalah 5 cm. Nah, gitu. Nah, tinggal kita masukin aja nih ke rumusnya nih. Tinggal kita masukin ke sini. Oke, tinggal ganti R dan T-nya dengan 14 dan 5. Gitu ya. Jadi sama dengan berapa nih? Pi-nya kita diamkan dulu aja. Pi-nya kita diamkan dulu aja. Pi dikali R. R-nya adalah 14. Kuadrat dikali dengan T-nya adalah 5. Nah, sekarang kita lihat. Nah, untuk menghitungnya biar mudah gitu ya. Di sini ada pi. Pi itu antara kayak di sini kita tulis di sini pi itu antara 22/7 kayak di sini ya. Pi. Nah, pi itu adalah 22/7 atau pi itu adalah 3,14. Nah, ini nilai pi gitu ya. Ini nilai pi itu ada dua nih. Ada yang 22/7 atau 3,14. Nah, cara penggunaannya gimana? Nah, sebenarnya kita bebas sih mau milih yang mana aja. Mau 22/7 boleh, mau 3,14 juga boleh gitu ya. Jadi kita bebas mau menggunakan yang mana sesuai dengan yang diketahui di soalnya gitu ya. Karena memang di sini di soalnya tidak disebutkan nilai pi-nya berapa, maka nanti kita harus pilih salah satu. Mau 22/7 atau 3,14 yang ini. Nah, untuk mempermudahnya, jadi untuk penggunaan yang 22/7 kita gunakan apabila kita menemukan kelipatan 7. Kelipatan 7. Kelipatan 7 berapa aja sih? 7 gitu ya. 7, 14, 21, 28 gitu ya. Dan seterusnya. Yang penting kelipatan 7 yaitu 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 terus gitu ya. Kelipatan 7. Nanti kita gunakan 22/7 ini jika nanti kita menemukan kelipatan 7 gitu. Dan kita gunakan 3,14 ini jika kita menemukan yang pertama bukan kelipatan 7. Yang pertamanya itu bukan kelipatan 7. Dan yang keduanya itu ada koma. Nah, ada koma. Gitu ya. Ada koma-komaan. Nanti kita coba di contoh selanjutnya ya. Ada koma-komaan seperti ini gitu ya. Nah, jadi nanti kita gunakan nilai pi itu 22/7 atau 3,14 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini di soalnya. Karena memang di sini di soal pertama ini tidak ditentukan nilai pi-nya 22/7 atau 3,14, maka nanti kita lihat nih yang paling dekat di sini adalah 14. Ternyata 14 itu termasuk ke dalam kelipatan 7. Maka nanti kita gunakan pi-nya adalah 22/7. Oke, 22/7. Nah, nilai pi-nya 22/7 dikali 14 kuadrat. 14 kuadrat itu biar gampang kita coba pecah aja. 14 kali 14 ya.
14 kuadrat itu artinya 14 kali 14 dikali dengan T. Oh, T-nya belum diganti di sini ya. Kita ganti dulu aja. Di sini T-nya, nilai T-nya itu berapa? Nilai T-nya itu adalah 5. Nilai T-nya adalah 5. Oke, sebentar. Nah, itu yang nilai T-nya adalah 5. Di sini juga sama dengan 5. Gitu. Nah, maka di sini bisa kita coret nih. Di sini 7 bisa coret. 7 di sini bisa kita coret. 14 bisa kita coret. Di sini sisa 2. Oke, gitu ya. Jadi nanti kita akan dapatkan 22 kali 2 sama dengan 44 dikali dengan 14 dikali dengan 5. Gitu ya. Dan jika kita hasilkan, kita hitung, maka nanti kita akan dapatkan nilai volume dari tabung ini sebesar 3080. Nah, 3080 cm pangkat 3 cm kubik gitu. Jadi kalau volume itu satuannya pangkat 3 gitu ya. Cm kubik, kilometer kubik gitu ya, atau desimeter kubik. Jadi pangkat 3 gitu ya. Gampang ya. Ini untuk yang volume. Oke, yang selanjutnya itu adalah kita mau cari luas permukaan. Oke, di sini luas permukaan rumusnya adalah L sama dengan 2pi dikali dengan R kuadrat ditambah dengan R dikali dengan T. Oke, gitu ya. Nah, ini sama dengan berapa nih? Oke, sekarang kita hitung. 2pi, pi-nya kita diamkan dulu aja, dikali dengan R. R-nya berapa di sini? R-nya adalah 14. R-nya adalah 14 kuadrat ditambah dengan 14 dikali dengan T-nya adalah 5. Oke, sekarang kita hitung 2pi dikali dengan 14 kuadrat berapa? 196 ditambah dengan 14 kali 5 yaitu 70. Oke, kita hitung dulu yang di sini. Sama dengan 2pi dikali dengan berapa nih? 196 tambah 70 berapa? 266. Nah, gitu ya. Nah, oke, di sini kita kalikan 226 kali 2. Oke, pi-nya kita biarkan dulu aja. 226 kali 2 itu hasilnya adalah 532 pi. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya pi-nya bisa kita hitung, bisa kita hitung atau bisa kita diamkan seperti ini. Kalau misalkan kita diamkan seperti ini, maka nanti hasil akhirnya adalah luasnya adalah 532 pi cm kuadrat. Nah, gitu gampang ya. Nah, nanti disesuaikan aja. Kalau misalkan di pilihan ganda sih nanti bakal diketahui di pilihan gandanya itu pi-nya dihitung atau enggak. Kalau misalkan enggak dihitung ya udah, berarti pi aja seperti ini. 532 pi. Kalau misalkan dihitung ya berarti mau gak mau harus kita hitung gitu ya nilai pi-nya. Nilai pi-nya berapa? Bisa kita gunakan 22/7 atau 3,14. Seperti itu ya. Paham ya? Gampang nih contoh soal yang pertama. Oke, mencari volume dan luas permukaan dari tabung. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Sebelum itu kita coba geser lagi ke bawah. Nah, ini udah kelihatan contoh soal yang keduanya. Oke, contoh soal yang kedua. Katanya kita harus mencari luas permukaan jika diketahui volumenya. Oke, kita baca sama-sama soalnya. Sebuah bak air berbentuk tabung nih. Katanya ada sebuah bak air nih berbentuk tabung yang mampu menampung air sebanyak 351,68 liter air. Nah, itu ya. Jika tinggi bak adalah 70 cm, berapakah luas permukaannya? Oke, yang pertama kita tulis dulu aja solusi. Oke ya, kita tulis dulu solusi. Oke, yang diketahui apa aja nih? Yang pertama yang diketahui adalah mampu menampung air sebanyak ini ya, berarti volume. Oke, yang pertama yang diketahui adalah volumenya. Volume karena memang mampu menampung gitu ya, mampu menampung air. Bak air ini mampu menampung air, berarti isi dalam bak air itu. Isinya itu ternyata adalah volume gitu ya. Jadi volume itu sama dengan isi, sama aja kayak isi gitu ya. 351,68 liter atau sama aja dengan 351,68 desimeter kubik.
Nah, itu ya sama aja dengan 351,68 desimeter kubik gitu. Kemudian yang kita tahu lagi satu lagi adalah tingginya. Tinggi dari bak air itu adalah 70 cm atau sama aja dengan 7 desimeter gitu ya. Oke, jadi disamain dulu nih si satuan ini, disamain biar bisa kita hitung gitu ya. Nah, itu fungsinya kenapa diubah satuannya menjadi desimeter biar sama gitu ya, biar bisa nanti kita bisa hitung gitu. Kalau misalkan berbeda seperti ini nanti susah kita menghitungnya gitu. Oke, yang pertama kita mau cari luas permukaan. Oke, luas permukaan rumus dari luas permukaan itu adalah luas sama dengan pi 2pi ya, 2pi kali dengan R kuadrat ditambah. Oke, sebentar. Kita lihat dulu. Di sini ternyata sebuah bak air berbentuk tabung. Oke, di sini ya ada yang kelupaan. Ternyata sebuah bak air berbentuk tabung. Jadi bak air berbentuk tabung mampu menampung air gitu ya. Jadi ada sebuah bak air yang berbentuk tabung. Oke, kalau misalkan kita bayangkan bak air itu pasti kalau bak air berbentuk tabung pasti gak punya tutup dong. Benar ya, gak punya tutup. Kalau misalkan punya tutup berarti gak bakal masuk terus airnya ya. Jadi bak air ini gak punya tutup nih, tabung yang gak punya tutup gitu ya. Jadi tabung yang gak punya tutup gitu. Jadi nanti kita gunakan rumusnya adalah rumus yang tabung terbuka gitu ya, tabung terbuka berarti LT. Nah, LT sama dengan pi. Nah, pi dikali dengan R kuadrat ditambah dengan 2R dikali dengan T. Nah, gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Kenapa bak air itu kita gunakan rumusnya yang tabung terbuka? Karena namanya bak air ya pasti gak ada tutupnya gitu. Kalau misalkan ada tutup berarti gak bisa menampung air dong, seperti itu ya. Biar nanti kalau misalkan terbuka, bak air itu terbuka, maka bisa kita ambil nanti airnya untuk mandi atau untuk apapun gitu ya. Oke, jadi rumusnya yang akan kita gunakan adalah yang ini, luas tabung yang terbuka. Di mana rumusnya itulah pi dikali R kuadrat ditambah dengan 2 kali R kali dengan T gitu ya. Nah, ternyata yang baru kita punya adalah tingginya nih. Yang baru kita ketahui adalah tingginya. Yang belum kita ketahui adalah apa nih? Si jari-jarinya ya. Jari-jarinya gak tahu nih berapa nih dari soal ini, tidak diketahui nih jari-jarinya berapa. Maka harus kita cari dulu jari-jarinya. Nah, untuk mencari jari-jarinya kita gunakan kita cari melalui di sini volumenya. Nah, kita cari melalui volume ini, nanti akan ketemu nih si jari-jarinya. Oke. Kita cari jari-jarinya dulu. Oke, di sini kita cari jari-jarinya. Rumus volume itu sama aja dengan pi sama dengan pi R kuadrat dikali dengan T gitu ya. Dimana volumenya udah diketahui di sini segini. Nah, gitu ya. Kita tulis aja di sini 351,68 sama dengan pi-nya kita diamkan dulu aja dikali dengan R kuadrat, R-nya kita diamkan aja karena yang mau kita cari adalah R dikali dengan T. T-nya berapa di sini? Nah, ini 7. Dikali dengan T-nya adalah 7. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian 7 ini kita pindah ruas ke sebelah sini untuk disarankan biar nanti ruas sebelah sini tinggal pi R kuadrat aja. Oke, kalau misalkan kita pindah ruaskan maka nanti hasilnya 351,68 dibagi dengan 7 sama dengan pi R kuadrat. Oke, kalau misalkan kita hitung nih 351,68 dibagi 7 ini, maka nanti hasilnya itu akan menjadi 50,24. Nah, sama dengan pi dikali R kuadrat. Oke, sekarang kita lihat nih, kita hitung pi-nya nih, kita gunakan, kita cari nilai pi-nya. Nilai pi-nya adalah 22/7 atau 3,14. Kita lihat kalau misalkan kita gunakan 22/7, kita lihat di sini lipatan 7 atau bukan. Oke, 50,24 ternyata bukan ya. Maka nanti kita gunakan nilai pi-nya adalah 3,14. Maka nanti bisa kita tulis seperti ini, 50,24 sama dengan 3,14
dikali dengan R kuadrat. Seperti itu ya. Untuk penggunaan nilai Pi-nya biar mudah gitu ya. Biar mudah nih. Karena memang di soalnya pun tidak diketahui nilai Pi-nya berapa. Kalau misalkan diketahui, ya udah kita gunakan aja nilai Pi yang diketahuinya. Seperti itu. Oke, sekarang kita hitung lagi. Maka nanti ini akan menghasilkan 50,24 dibagi dengan 3,14 sama dengan R kuadrat. Seperti itu ya, tinggal pindah ruas. Asalnya dia perkalian, kalau pindah ruas jadi pembagian. Oke, kalau misalkan kita hitung, ini hasilnya itu akan menjadi 16. 16 sama dengan R kuadrat. Atau kita dapat R kuadrat sama dengan 16. Yang mau kita dapatkan, yang mau kita inginkan adalah R aja, bukan R kuadrat kan? Bukan R kuadrat. Maka nanti nilai R-nya itu sama dengan akar dari 16. Akar dari 16 berapa? 4. Jadi kita dapat nilai R-nya atau jari-jarinya adalah 4 cm. Gitu, gampang ya untuk mencari nilai R dari si volumenya. Oke, nilai R udah kita dapatkan, nilai T juga udah diketahui, maka kita bisa mencari luas dari si tabungnya atau luas dari bak airnya. Maka ini nanti sama dengan Pi-nya kita diamkan dulu aja seperti biasa. Nanti kita hitung aja di air. Pi dikali dengan R kuadrat. R kuadrat adalah 4 ya. R-nya adalah 4. 4 kuadrat ditambah dengan 2 dikali dengan R-nya itu 4 dikali dengan T-nya adalah 7. Oke, sama dengan Pi dikali 4 kuadrat itu 16 ditambah berapa? 2 kali 4 kali 7. 2 kali 4 kali 7 itu adalah 56. Nah, 56. Maka ini sama dengan Pi-nya tidak usah kita hitung aja biar mempermudah kita gitu ya. Pi-nya nggak usah kita hitung, maka nilai Pi nilainya adalah Pi dikali dengan berapa nih? 16 tambah 56 jadi 72. Maka nanti kita dapatkan luas dari tabung itu adalah 72 Pi. Satuannya desimeter kuadrat. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan luas itu satuannya kuadrat gitu ya, desimeter kuadrat, sentimeter kuadrat, seperti itu ya. Nah, 72 Pi desimeter kuadrat. Nah, gampang ya untuk mencari luas permukaan jika diketahui volumenya. Seperti itu, seperti ini gitu ya. Oke, gampang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Kita geser lagi ke bawah. Oke, udah kelihatan soalnya. Oke, sip. Oke, contoh soal ketiga katanya kita harus mencari volume jika diketahui luasnya. Oke, kita baca sama-sama lagi si contoh soalnya. Luas sebuah tabung adalah 169,56 cm kuadrat. Nah, ini udah kita ketahui ya. Bahwa nanti kita bisa gunakan si nilai Pi-nya. Ini ada koma kan? Nilai Pi-nya bisa kita gunakan yang mana? 3,14 gitu ya. Nilai Pi-nya bisa kita gunakan 3,14 karena di sini ada koma-komaan. Oke. Kita lanjut. Jika jari-jarinya adalah 3 cm, berapakah volumenya? Oke. Seperti biasa kita tulis dulu aja solusi. Oke, yang pertama kita tulis yang diketahuinya. Yang diketahuinya adalah luas tabung. Luas sebuah tabung luasnya itu sama dengan 169,56 cm kuadrat. Oke, kemudian kita punya apa lagi? Jari-jari R. Jari-jarinya adalah 3 cm. Yang mau kita cari adalah volumenya. Oke, rumus dari volume apa? Rumus volume adalah volume sama dengan Pi R kuadrat dikali dengan T. Oke, ini rumus dari volume. Oke, sekarang kalau misalkan kita masukin langsung, ternyata nantinya kita belum punya apa? Belum punya nilai T-nya atau tinggi dari sebuah tabungnya, gitu ya. Kita belum punya nilai tabung, tinggal nilai tinggi dari tabungnya. Nah, untuk mencari nilai tinggi, mencari tinggi tabungnya, kita bisa gunakan rumus dari luas tabung ini. Kita gunakan dari sini, gitu ya. Kita cari dari sini luas tabungnya. Oke, yang pertama berarti kita punya rumus luas tabung. Luas tabung itu rumusnya adalah
2pi dikali dengan R kuadrat ditambah dengan R dikali dengan T. Nah, gitu ya. Oke. Kita punya luasnya berapa di sini? 169,56 sama dengan 2 dikali dengan pi. Pi-nya kita diamkan dulu aja. Walaupun kita udah tahu ya nilai pi-nya pasti segini karena memang di sini ada koma. Tapi kita diamkan dulu aja biar kita hitung dulu yang ada di dalam kurungnya dikali dengan R kuadrat, R-nya ini. Nah, R-nya 3, berarti 3 kuadrat ditambah dengan 3 kali T. Nah, T-nya belum mau kita cari di sini. Oke, kita hitung, maka nanti kita akan dapatkan 169,56 sama dengan 2pi dikali dengan 3 kuadrat itu 9 tambah dengan 3T. Oke, sekarang setelah mentok seperti ini, barulah kita masukkan si nilai pi-nya. Nilai pi-nya ini ada koma, maka kita gunakan 3,14. Maka nanti 169,56 sama dengan 2 dikali dengan 3,14 dikali dengan 9 tambah 3T gitu. Maka nanti kita akan dapatkan 169,56 sama dengan 2 kali 3,14 itu adalah 6,28 dikali 9 tambah dengan 3T. Nah, biar gampang nanti yang 6,28 ini kita pindah luas ke sebelah sini ya. Yang asalnya dia perkalian maka jadi pembagian. Gitu. Maka nanti bisa kita tulis seperti ini, 169,56 dibagi dengan 6,28 sama dengan yang ini sisanya. Tinggal tulis lagi di sini 9 tambah dengan 3T. Oke, sekarang kita hitung ini. 169,56 dibagi dengan 6,28. Kalau misalkan kita hitung nanti hasilnya itu akan menjadi 27. 27 sama dengan 9 tambah dengan 3T gitu ya. Nah, biar 3T-nya sendiri ke 9-nya kita pindah ruas. Oke, jadi nanti 27 dikurangi dengan 9 sama dengan 3T gitu ya. Oke, sekarang kita hitung di sini 27 kurangi 9 itu hasilnya adalah 18 sama dengan 3T. Maka nanti kita dapatkan nilai T-nya adalah 18 dibagi dengan 3 gitu ya. Sama dengan berapa? 6 cm. Kita dapat si nilai T-nya atau nilai tingginya itu ternyata 6 cm. Gampang ya. Oke, setelah kita dapatkan nilai T-nya, maka bisa kita gunakan rumus volume ini gitu ya. Oke, maka nanti kita dapatkan volume itu adalah pi. Pi-nya kita diamkan dulu seperti biasa dikali dengan R kuadrat, berarti 3 kuadrat dikali dengan T-nya adalah 6. Oke, pi-nya tidak usah kita hitung aja. Jadi sama dengan berapa nih? 3 kuadrat berarti 9. 9 kali 6. 9 kali 6 itu adalah 54 pi cm kubik atau cm pangkat 3. Oke, selesai. Kita dapatkan volume dari si tabungnya 54 pi. Jadi pi-nya bisa kita hitung, bisa kita diamkan seperti ini gitu ya. Tergantung nanti yang diminta oleh si soalnya atau diminta oleh si gurunya gitu ya. Kalau misalkan kata gurunya gak usah dihitung, ya udah berarti pi-nya gak usah dihitung. Kalau misalkan harus dihitung, berarti harus dihitung seperti itu ya. Oke, paham ya? Tentang rumus-rumus tabung gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi ada 4 rumus tabung yang kita pelajari di video sekarang. Oke, jangan lupa untuk di subscribe channel Jimat Official ini dan di share ke temennya sebanyak mungkin. Temannya di share aja sebanyak mungkin temennya ke teman-temannya biar nanti membantu teman-temannya buat belajar matematika gitu ya. Biar nanti teman-teman yang dibantu oleh kalian itu bisa mendapatkan nilai matematika yang lumayan lebih besar gitu ya, yang memuaskan lah gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja videonya. Kalau misalkan nggak paham, kalian bisa ulangi lagi videonya. Kalau misalkan udah paham, kalian bisa lanjut ke video selanjutnya. Oke, sampai di sini aja. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.